Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Jannah dan teman saya Devina Kharida Alhan. Di sini kami akan menjelaskan tentang jarimah syarikah, hirabah, dan bugah. Pengertian syarikah. Menurut bahasa, mencuri atau syarikah adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan atau syubhat di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun dasar hukum dari syarikah atau mencuri, pada kenyataannya, mencuri termasuk perbuatan dosa besar, dan para ulama telah sepakat tentang keharamannya. Begitu juga hukuman pada para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum daripada pencuri dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun dasar sanksi hukum bagi para pencuri dalam Al-Hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, potonglah karena mencuri sesuatu yang senilai 1/4 dinar, dan jangan dipotong karena mencuri sesuatu yang kurang dari situ. Jenis sanksi. Mencuri adalah dosa besar, dan orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu pertama, mencuri yang pertama kali, maka dipotong tangan kanannya. Mencuri yang kedua kali, dipotong kaki kirinya. Mencuri yang ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya. Mencuri yang keempat kalinya, dipotong kaki kanannya. Kalau masih saja mencuri, maka ia akan dipenjara sampai ia tobat. Adapun nisab barang yang dicuri. Nisab adalah batas minimal nilai suatu harta. Nisab harta yang dicuri adalah nilai minimal yang dimiliki oleh harta yang dicuri untuk bisa menyeret malingnya ke pengadilan dan dijatuhi hukum potong tangan. Nisab ini sendiri berbeda-beda pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, nilai barang curian yang menyebabkan had seharga 1/4 dinar atau sekitar 3,34 gram. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali 3 dirham atau sekitar 3,34 atau 3,36 gram. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu 10 dirham. Pengertian hirabah. Hirabah dari segi bahasa diambil dari kata kharbun yang artinya adalah perang. Dalam bahasa Arab, kata hirabah sama artinya dengan perhadangan di jalan. Dalam istilah syarak, merampok disebut khat'ut tarikh yang artinya memotong jalan atau mencegal, atau disebut hirabah yang artinya peperangan. Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan, bahkan kadangkala dengan membunuh pemilik barang. Hirabah sendiri bisa berupa menyamun, merampok, ataupun membajak. Dari ketiga istilah sebelumnya, yaitu menyamun, merampok, dan membajak, esensinya memiliki arti yang sama, yakni mengambil barang orang lain secara terang-terangan atau si pemilik barang tahu, dan membawa senjata seperti kayu, batu, pisau, senjata api, atau apapun yang dapat digunakan untuk berkelahi. Bedanya hanya pada tempat dan suasana. Kalau menyamun dilakukan di tempat yang sunyi, tidak ada banyak orang. Kalau merampok dilakukan di tempat yang ramai, misalnya di pasar, di rumah, di mal, dan lain-lain. Kalau membajak, sasarannya adalah kendaraan besar, misalnya di pesawat terbang, di kapal laut, dan sebagainya. Dasar hukum hirabah. Seperti diketahui, menyamun atau merampok ataupun merompak adalah kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Dengan hanya merampas harta, perbuatan itu sama dengan mencuri, bahkan melebihinya sebab terdapat unsur kekerasan. Maka dari itu, hirabah hukumnya haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya
dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jenis sanksi hirabah. Yang pertama, apabila mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya dihukum mati, kemudian disalib. Yang kedua, apabila mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati sebagaimana qisas. Yang ketiga, apabila mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, yaitu tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Dan yang keempat, apabila mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu, atau memang sengaja hanya menakut-nakuti, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Pengertian bugat. Kata bugat adalah bentuk dari fiil baga ya bagi, yang berarti mencari, maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Sedangkan menurut istilah syara, bugat berarti pemberontakan orang-orang yang menentang imam dengan jalan keluar dari pimpinannya dan menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan mereka mempunyai alasan, pengikut, dan kekuatan, serta ada imamnya tersendiri. Adapun dasar hukum dari bugat, jika orang-orang yang pembangkang itu tidak taat pada imam dan telah memenuhi syarat yang dikatakan pembangkang, maka ia akan dikatakan sebagai kelompok yang zalim dan telah keluar daripada jamaah. Padahal menaati pemimpin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Hukum bugat adalah haram dan dapat diperangi sampai mereka kembali taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. Jenis sanksi. Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum ayat dasar hukum jarimah buga, yaitu pertama, sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh. Yang kedua, dipotong tangan mereka dengan bertimpal balik. Yang ketiga, dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.